Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan peserta program magang bersertifikat. Mungkin mengulang seperti yang diarahkan Pak Yon kembali, kalau dalam sesi ini semuanya diwajibkan untuk open cam. Di sini saya, Aden Tatak Surya Baradaksa, selanjutnya bisa dipanggil Aden, mewakili fasilitator lainnya akan menyampaikan materi tentang komunikasi efektif. Di mana komunikasi efektif ini akan berguna untuk rekan-rekan semuanya, baik di dunia usaha, dunia sosial, dan dunia kerja. Nah, pada penyampaian materi kali ini kami akan lebih fokus komunikasi efektif di dunia kerja. Oke, mungkin langsung aja ya teman-teman. Di sini saya manggilnya teman-teman aja ya, soalnya saya kira usia kita nggak beda jauh. Biar lebih santai juga pada sesi ini, kita lebih informal lah, nggak tegang-tegang banget gitu. Jadi saya mulai dari definisi dari komunikasi itu sendiri. Simpelnya adalah komunikasi adalah sebuah proses bertukar informasi dari satu pihak ke pihak lain. Jadi komunikasi itu bagaimana cara komunikator menyampaikan gagasan atau ide dalam bentuk media apapun, baik itu verbal, non-verbal, dan tertulis kepada komunikan atau penerima, sehingga penerima ini dapat menerima informasi atau gagasan sesuai yang diinginkan oleh komunikator dan memberikan feedback sesuai dengan gagasan tersebut. Next, Mbak Vila. Nah, kenapa sih kita perlu membahas komunikasi yang efektif di dunia kerja? Jadi menurut survei dari Harvard Business Review, 57% dari karyawan menjelaskan bahwa tidak mendapatkan instruksi dengan baik di dunia kerja. Sebaliknya, menurut HBR, teman-teman tahu ya HBR itu ya, 69% dari supervisi atau manajer mengakui bahwa merasa tidak nyaman untuk berkomunikasi dengan bawahannya atau karyawannya. Di sisi lain, di Amerika Serikat sendiri, 89% karyawan merasa stres karena adanya komunikasi yang kurang efektif, ineffective communication di dalam dunia kerja. Oleh maka itu, inilah yang menjadi dasar kami mengangkat materi tentang komunikasi efektif di dunia kerja. Di sisi lain yang saya jelaskan tadi, komunikasi yang efektif ini berguna sebagai dasar sebuah kegiatan instruksi, disposisi, dan surat keputusan. Selain itu, proses koordinasi dengan anggota tim, baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, proses pengambilan keputusan, baik itu diskusi, musyawarah, dan voting. Sehingga hasil akhir dari komunikasi yang efektif di dunia kerja ini akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif dan menghasilkan karyawan dengan motivasi dan semangat dalam bekerja. Next. Nah, di sini kami ingin menyampaikan tentang konsep komunikasi efektif, yaitu adalah RIS, di mana terdapat 5 prinsip dalam konsep ini. Yang pertama adalah respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Di sini akan kita bahas satu-satu mengenai 5 prinsip ini sendiri. Yang pertama adalah prinsip respect. Jadi dalam melakukan komunikasi dengan orang lain, rasa hormat dan saling menghormati merupakan prinsip utama kita. Prinsip utama kita yang harus selalu diingat bahwa pada prinsipnya setiap manusia ingin untuk dihargai dan dianggap penting karenanya. Semisalnya, saya kasih contoh, apabila kita ingin menegur atau memarahi orang, apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan dalam bekerja, hendaknya dilakukan dengan penuh respect, tetap menjaga harga diri mereka tanpa menegur di depan umum dan lain-lain. Komunikasi yang dibangun dengan rasa sikap saling menghargai dan menghormati akan dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang baik
Artinya ini juga dapat meningkatkan efektivitas kinerja baik sebagai individu maupun keseluruhan dalam sebuah tim. Jadi dengan kita respect terhadap sesama kolega kita di dunia kerja, itu akan membangun efektivitas kinerja untuk perusahaan menjadi lebih baik. Selanjutnya, Mbak Tila. Nah, prinsip kedua adalah empati. Jadi empati itu apa sih? Adalah sebuah kemampuan seseorang dalam menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Jadi untuk kita bisa mendapatkan rasa empati ini, syarat utamanya adalah kita harus mampu mendengarkan, mengerti terlebih dahulu sebelum kita meminta untuk didengarkan dan dimengerti orang lain. Jadi seperti yang pada gambar tersebut, terdapat 3 spektrum ya teman-teman. Yang paling luar itu adalah apati, yang di tengah adalah empati, dan yang paling dalam adalah simpati. Nah, apati sendiri itu sifat berlawanan dari empati, yaitu sifat acuh tak acuh, sifat yang apatis, yang tidak memikirkan orang lain. Itu sangat buruk bagi komunikasi karena kita tidak bisa mengerti keadaan orang lain sebelum komunikasi. Dan setelah apati, selanjutnya adalah empati. Dan empati itu seperti yang saya jelaskan tadi, kita mencoba untuk melihat dengan cara pandang orang lain, mendengarkan dengan cara pandang orang lain, dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Selanjutnya adalah simpati. Nah, simpati ini beda sama empati, teman-teman. Simpati ini kita merasakan perasaan orang lain, tapi kita juga terjerumus dalam perasaan itu sendiri, sehingga judgement kita akan lebih subjektif karena kita tidak bisa memandang kondisi dengan objektif. Jadi singkatnya, empati ini tidak lain adalah kemampuan kita untuk mendengarkan orang lain dan memahami terlebih dahulu, maka kita terbangun keterbukaan dan kepercayaan yang dibutuhkan dalam membangun kerjasama dan sinergi dengan orang lain. Selanjutnya, Mbak. Prinsip ketiga adalah audible atau dapat dipahami. Maksud dari audible ini sendiri adalah informasi yang disampaikan dapat didengarkan dan dimengerti dengan baik. Nah, audible ini mempunyai perbedaan dengan prinsip empati. Bila empati tadi kita harus terlebih dahulu memahami dan mendengar dan menerima umpan balik dengan baik, sementara pada audible ini kita dituntut untuk bisa sebaliknya, yaitu apakah pesan yang kita sampaikan pada penerima pesan dapat diterima dengan baik. Pesan yang kita sampaikan harus melalui media sedemikian rupa sehingga penerima pesan bisa menerima dengan baik. Prinsip ini menekankan pada kemampuan untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audiovisual yang ada untuk membantu agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Next, Mbak. Prinsip yang keempat adalah clarity atau jelas. Kejelasan dari pesan yang disampaikan. Ada prinsip yang keempat yang juga harus diperhatikan. Prinsip yang disampaikan secara jelas dapat menghindari adanya multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan dari suatu pesan tertentu. Sebab terjadinya kesalahan penafsiran atau pesan yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran dapat mengakibatkan dampak negatif. Jadinya kita dituntut untuk menjelaskan, menyampaikan informasi atau gagasan tidak multitafsir ya teman-teman. Clarity itu dapat juga diartikan sebagai sikap keterbukaan dan transparansi di dalam komunikasi. Kita perlu untuk mengembangkan sikap terbuka atau tidak ada ditutupi atau disembunyikan. Dengan begitu dapat timbul rasa percaya dan trust dari pihak menerima pesan. Jadi antara kedua pihak, baik komunikator dan komunikan, dengan prinsip clarity ini dapat terbangun rasa saling percaya
sehingga tidak menimbulkan rasa curiga dan pada kiranya membuat semangat serta antusiasme dari kelompok atau tim yang jadi menurun. Selanjutnya, Mbak Vila. Nah, prinsip terakhir adalah humble atau sikap rendah hati adalah unsur yang terkait erat dengan upaya untuk membangun rasa menghargai orang lain. Artinya dengan adanya kerendahan hati ini, kita juga sekaligus berusaha untuk memahami bagaimana cara menghargai orang lain. Jadi dengan sikap hati ini dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan komunikator terhadap komunikan sebagai penerima pesan, sehingga ide atau gagasan dari komunikator ini dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Berikut selanjutnya, Mbak.